Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Arahkan ke sini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 62. Kalau kita melihat perikopnya adalah keselamatan Sion akan datang segera. Nah, ini tidak hanya berbicara untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang akan kembali kepada Yerusalem, tetapi juga berbicara pada masa yang akan datang, bahwa memang pusat penyembahan adalah di Sion, ya, di Yerusalem, ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, ya, ayat pertama, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Di ayat 14, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali masih kita melihat kebenaran firman ini seputar kehidupan bangsa Yehuda dan bangsa Israel yang mengalami kesukaran, kesulitan karena akan pembuangan, tetapi ada janji Tuhan bahwa mereka akan dipulihkan. Nah, maka firman Tuhan yang berkata mereka seperti jadi ayat 14, di ayat 4, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Jadi seperti yang ditinggalkan suami, kapan itu terjadi? Nah, ketika memang Tuhan tidak mempedulikan mereka dengan pengertian menghukum mereka, mendisiplin mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan, yaitu ketika ada di dalam pembuangan, ya, di dalam hukuman itu, maka dikatakan nanti setelah mereka kembali tidak lagi seperti itu, tidak lagi seperti yang ditinggalkan suami, ya, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, ya. Jadi Israel sempat mengalami hal yang sunyi karena memang Bait Allah pun dihancurkan, kota Yerusalem dihancurkan, dan mereka dibuang ke Babel, ya. Tapi nanti tidak akan lagi disebut. Jadi dalam pembicaraan Yesaya berbicara ini kepada umat, ini masih pemberitahuan, ya, bentuk pemberitahuan yang akan datang. Ya, nanti akan ada negerimu sunyi, tapi kemudian akan tidak disebut lagi sunyi, ya, tidak disebut lagi sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Ya, jadi umat pilihan ini akan berkenan kepada Allah. Nah, memang setelah mereka kembali dari pembuangan, ya, digenapi, tetapi itu baru, ya, penggenapan pertama kalau boleh dikatakan, ya, tapi masih ada penggenapan berikutnya, ya, di mana kita sendiri sedang menantikannya, ya, yaitu negeri atau Sion, di mana orang-orang akan datang memuji menyembah Allah ke sana, ya. Yang berkenan kepadaku,
dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Ya, bahkan ditunjukkan, digambarkan suami seperti yang masih muda ya, pengantin baru. Jadi gagah, jadi ada sukacita, ada kegembiraan yang kembali dialami oleh umat. Tetapi tidak saja umat Israel dan umat Yahudi yang akan mengalami kegembiraan. Nah, ini juga berlaku buat orang percaya masa kini ya. Sejak kita percaya kepada Yesus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Dia. Ya, jadi kita adalah pribadi-pribadi juga yang akan datang ke Sion, ya, akan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik ya, yang dikatakan sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Pernahkah umat itu ya di mana Tuhan tidak berkenan kepada mereka? Jawabannya jelas pernah ya. Tidak berkenan artinya Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada umat. Nah, kalau kita beri pertanyaan kepada kita orang percaya saat ini, pernahkah Tuhan ya tidak berkenan ya kepada kita? Ya, jadi tidak selalu Tuhan berkenan kepada kita ya. Ya, bisa jadi juga Tuhan tidak berkenan kepada kita tentu karena tindakan kita, perbuatan kita ya. Sebagaimana bangsa Israel dan bangsa Yehuda, mengapa Tuhan tidak berkenan kepada dia? Ya, karena mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kejahatan dan tidak bertobat. Jadi ketika Tuhan menyerukan pertobatan terus-menerus, nah mereka menolak nabi, menolak firman Allah, akhirnya mereka dibuang. Ya, jadi tidak berkenan lagi Allah kepada mereka. Memang ada waktunya ya, tidak selama-lamanya. Nah, karena ada respon balik dari umat itu, bahwa umat itu juga berbalik dan bertobat. Jadi kita harus mempertahankan hidup kita berkenan kepada Dia. Ya, siapakah yang berkenan kepada Allah? Nah, kalau ada satu keluarga yang ya orang tua ya, Bapak Ibu punya banyak anak, kalau kita mau jujur tidak semua diperlakukan sama. Ya, ada perbedaan anak satu dengan yang lain. Nah, pada umumnya ya kalau ada anak yang setia, mengerjakan tugas dengan baik, ya, tidak melakukan hal perbuatan-perbuatan jahat di luar, ya. Nah, ini menyenangkan hati orang tua dan biasanya ya anak ini ya berkenan kepada orang tuanya. Orang tuanya lebih memperhatikan, lebih peduli, bangga begitu ya. Karena perbuatannya ya baik di keluarga, dalam rumah maupun di luar dia tidak bikin masalah. Tapi coba kalau ada di antara anaknya itu yang bikin ulah, ya papanya dipanggil ke kantor polisi karena di luar anaknya dibikin huru hara, ya ibu guru, bapak ibu guru kasih surat panggil karena bolos sekolah. Wah, ini bagaimana orang tua berkenan kepada dia? Orang tua akan marah dan bisa mencambuk anak ini ya. Ya seperti itu. Jadi kembali kepada kita ya, adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Allah? Nah, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ketika Tuhan berkenan kepada umat itu, saat itulah pemulihan terjadi. Ya, ketika Tuhan berkenan kepada mereka, disitulah Tuhan mengangkat mereka kembali. Disitulah Tuhan melindungi mereka. Disitulah Tuhan yang memberikan sukacita kepada mereka. Disitulah Tuhan mengembalikan kebahagiaan mereka. Nah, ayat-ayat di bawah nanti dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan lagi hasil pertanian daripada umatnya diambil orang lain. Ya, Tuhan tidak membiarkan lagi umat pilihannya akan menjadi orang buangan, ya kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan berkenan kepada mereka dan negerimu akan bersuami. Ini berbicara bahwa Tuhan sendiri akan sebagai suami daripada umat itu akan melindungi. Jadi kalau ada seorang suami, ya pasti dia melindungi istrinya dan anak-anaknya. Dia akan bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi hadirnya suami ini sangat penting sekali, ya.
Dan bagi istri, ya ketika suami yang ada dia akan berbahagia, tapi ketika suami sudah tidak ada ini menjadi kesedihan, menjadi penderitaan. Nah, itulah yang terjadi. Ini ilustrasi ya, dibuat ya, gambaran atau analogi ya dari firman Tuhan. Ketika Tuhan meninggalkan umat itu, apa yang terjadi? Umat itu mengalami penderitaan, kesusahan ya. Tetapi ketika Tuhan berkenan kepada mereka. Nah, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada mereka? Kalau kita melihat firman Allah, mereka memang meresponi tindakan Allah yang mendisiplin mereka. Ya, mereka kemudian mencari Tuhan. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Ya, ketika mereka gagal lagi melakukan firman Allah, ya Nabi datang menegur lagi dan mereka bertobat lagi. Jadi dibutuhkan pertobatan yang terus-menerus dari perbuatan kita, tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, maka kita harus melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Ya, teguran-teguran firman-Nya kita terima. Ya, nasihat-nasihat daripada kebenaran firman kita harus menerima, maka ya kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami sukacita. Ya, manakala kita tidak berkenan kepada Allah karena kita melakukan hal yang jahat, maka penderitaanlah yang kita alami, kesusahan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik bagaimana Tuhan memulihkan mereka dan memberikan kebahagiaan kepada umat itu. Dikatakan di ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang dara, seorang anak dara. Jadi pengantin baru kira-kira begitu kan, masih punya kekuatan yang luar biasa, ya, energi. Jadi satu sukacita yang melimpah, ya. Jadi satu keharmonisan. Kalau pengantin baru ya, suami istri itu kan mesranya luar biasa ya. Jadi benar-benar mengalami kebahagiaannya. Demikianlah Dia, yaitu Allah, yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Jadi kalau orang lagi mau pemberkatan nikah begitu ya, pengantin laki-laki belum ketemu dengan pengantin perempuan. Ketika pengantin perempuan sudah datang dengan kostum yang sudah disiapkan, dengan berdandan sedemikian rupa, nah hati pengantin pria itu wow, luar biasa, dia senang banget, dia bersuka cita ya. Jadi ini dikatakan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, pertanyaan kita, adakah pernah Allah tidak bergirang hatinya melihat umatnya, melihat kita? Ya, kalau berbicara bagi umat Israel, umat Yehuda, ya pernah. Bahkan sering tidak bergirang hati Tuhan. Maka Tuhan bilang ini, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Ya, jadi memang pernah Allah tidak bergirang melihat umat itu. Tetapi setelah pendisiplinan itu kan, umat dikasih oleh Allah dan dibawa kembali ya, pulang dari pembuangan. Walaupun nanti kita melihat memang ada masa ya kurang lebih 400 tahun Allah berdiam, tidak mau berbicara lagi dengan umat itu. Itu juga wujud disiplin daripada Allah kepada umat itu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali ya, dikatakan bagaimana Tuhan bersukacita, bergirang ya melihat umatnya kembali ya ke Sion, ke Yerusalem. Ya, tidak hanya ini terjadi pada masa lampau, tapi pada masa kini pun ketika orang-orang bertobat ya datang kepada Tuhan, di situ hati Tuhan bergirang. Bahkan malaikat-malaikat bersorak-sorai. Ya, firman Tuhan katakan satu orang bertobat, malaikat ya bersorak-sorai, ya malaikat bergembira. Nah, yang dirindukan oleh Tuhan adalah pertobatan ya. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang menyusahkan umat. Oh, Tuhan merancang saya akan mendisiplin orang-orang ya, saya mau menghajar orang-orang, tidak. Tapi yang dirancangkan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera tadi, supaya umat itu kembali kepadanya
Ya, jangan melakukan perbuatan ya yang menurut orang itu benar tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Artinya jangan semaunya sendiri ya, jangan mengikuti keinginan dagingnya. Ya, tetapi biarlah datang kepada Tuhan. Nah, menjadi sesuatu yang menarik dalam perjalanan hidup kita. Adakah kita bersiap, bersedia, terus berjuang membuat hati Tuhan bergirang? Ya, jangan justru sebaliknya mendukakan hati Allah, mendukakan hati Roh Kudus. Ya, maka Tuhan mengingatkan dalam firman-Nya jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa mendukakan Roh Kudus atau mendukakan hati Allah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, di situ hati Allah sedih. Ya, jadi ketika kita meninggalkan perbuatan lama itu, kedagingan kita berjuang hidup benar, disitulah hati Allah bergirang. Nah, perjuangan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kita, ya kita buatlah hati Tuhan bergirang. Ya, sama kembali ilustrasinya seperti dalam satu keluarga, ya anak-anak yang mengikuti aturan atau peraturan yang dibuat oleh orang tua, yang respon dengan nasihat orang tua, yang mengerjakan pekerjaan dengan baik, yang peduli dengan orang tua, coba pasti orang tua ya bergirang, senang, dibanggakannya anak-anaknya yang meresponi nasihatnya ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Di ayat 10 berkata begini, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Jadi Sion, jadi kota yang tidak ditinggalkan, justru akan dibukakan jalan ya bagi bangsa-bangsa lain untuk datang ke Sion, ya akan datang ke Yerusalem ya sebagai kiblatnya. Jadi menarik sekali bahwa tidak saja kepada Israel atau Yehuda firman ini, tetapi untuk bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan, dan mereka yang percaya disebut juga bangsa yang kudus ya. Ingat firman Tuhan katakan kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ya. Jadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi siapakah umat yang kudus ini, bangsa yang kudus ini? Ya setiap pribadi yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau dalam PL memang hanya bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah. Melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, ya setelah Yesus datang ke dunia, nah membukakan jalan untuk setiap orang untuk datang kepada Dia. Ya, Dia memanggil setiap orang untuk datang kepadanya dan akan membawa kepada Yerusalem yang baru. Ya, artinya adalah diberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi ya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankan ya kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup kudus di hadapan Allah, karena kita adalah bangsa yang kudus. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus ya, adalah bangsa yang kudus, yang sudah dikuduskan. Bangsa yang kudus, pribadi yang kudus, mestilah hidup di dalam kekudusan. Jika kita hidup di dalam kekudusan, bukankah hati Bapa bergirang? Bukankah Allah bergirang? Ketika kita melakukan hal yang kudus, ya sebagai umat pilihan ini, ya bukankah
Allah akan berkenan kepada kita. Untuk itu, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah dipilihnya dan dijadikannya menjadi bangsa atau umat pilihannya, imamat terrajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Ya. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, secara status atau posisi kita sebagai orang percaya yang sudah dikuduskan. Ya, untuk itu mari kita buatlah hati Tuhan bergirang melalui hidup kita. Kita buat Tuhan bergirang. Ya, mari kita terus berjuang dalam hidup ini sehingga kita berkenan kepada Allah. Allah berkenan kepada kita dan kita terus berjuang dalam perjalanan hidup ini untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ya, sebab hanya orang-orang yang kudus dan yang sudah dikuduskan oleh Allah akan masuk ke Sion, ya, Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita.